Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Jumat tanggal 12 November 2021. Kita bersama akan merenungkan sebuah tema, yaitu berakar pada kebaikan Kristus. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Sang Empunya kehidupan dan pemelihara hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau yang hadir menemani kami, mendampingi kami di dalam kami merenungkan sabda firman-Mu. Biarlah di dalam perenungan ini kami boleh mengambil makna terdalam dari firman-Mu dan kami pun boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan untuk merenungkannya dan mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam surat Kolose pasal yang kedua, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10 yang demikian sabdanya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Pernahkah kita melakukan sesuatu yang baik atau melakukan upaya yang keras, upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu, tetapi ternyata apa yang kita lakukan itu tidak dinilai baik oleh orang lain? Atau bahkan pernahkah kita ketika kita sudah melakukan kebaikan tetapi justru kita dianggap remeh oleh orang lain, baik yang menerima kebaikan dari kita ataupun orang-orang lain yang menyaksikannya. Jika kita pernah mengalami itu, mungkin kita akan merasa kecewa, kita akan merasa, ngapain sih saya susah-susah, toh juga nggak dihargai. Ngapain sih saya harus berusaha keras, ngapain sih saya melakukan satu kebaikan, melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan persiapan yang matang, tetapi toh hanya diremehkan saja. Dalam refleksi kita atau dalam pergumulan kita itu, ayat ini hendak menolong kita ketika Paulus menyarankan kita atau meminta kita untuk kita berakar pada Kristus, untuk kita hidup di dalam Kristus, berakar pada Dia. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah berakar pada apa? Salah satu akar yang kita dapat dari Kristus adalah motivasi ketika Kristus membagikan sebuah kebaikan. Motivasinya apa? Ketika dalam perjalanan Kristus, ketika kita menengok banyak ayat-ayat yang kita baca atau kemudian juga cerita-cerita yang kita dengar, kita menemukan bahwa satu hal, Kristus melakukan perbuatan baik, Kristus melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh bukan untuk menyenangkan semua orang. Tetapi Kristus melakukan semuanya itu karena Ia tahu bahwa itulah yang semestinya harus dilakukan. Jika motivasi kita untuk berbuat baik atau motivasi kita untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh adalah untuk menyenangkan semua orang, maka katakan pada diri kita bahwa kita akan gagal. Pasti kita akan gagal. Kenapa? Gak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Jika motivasi kita adalah untuk menyenangkan semua orang dengan perbuatan baik kita, maka itu hanya karena apa? Hanya membutuhkan hitungan waktu saja sampai kita kemudian, ya sudahlah, saya kapok berbuat baik. Ya sudahlah, saya kapok berbuat dengan sungguh-sungguh. Ya sudahlah, saya kapok mempersiapkan sesuatu dengan sungguh-sungguh gitu.
Kristus melakukan semuanya itu bukan untuk menyenangkan orang lain, bukan untuk menyenangkan semua orang, tetapi karena ia tahu itu yang harus dilakukan. Itulah motivasi kebaikan Kristus. Karena Bapa memang meminta demikian dan Kristus harus melakukan itu. Sesimpel itu. Bukan untuk mengatakan bahwa biar semua orang senang, biar saya dikagumi orang lain, biar saya kemudian punya nama baik di hadapan orang lain. Bukan itu. Dan di sini kita mau belajar tentang berakar pada Kristus. Itu bukan tentang menyenangkan orang lain. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan sesuatu, baik di dalam pelayanan di gereja, ataupun juga hidup dengan orang keluarga kita, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan komunitas kita dimanapun kita berada. Maka kalau kita masih mempunyai motivasi untuk menyenangkan semua orang, kita harus apa? Harus bangun lagi motivasi kita. Kita harus rekonstruksi lagi motivasi kita. Karena dengan motivasi itu yakinlah bahwa kita pasti akan gagal. Sebaik-baiknya Kristus, setulus-tulusnya Kristus melakukan perbuatannya, banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang tidak respect. Apalagi kita gitu ya, yang banyak cacatnya, banyak celahnya, banyak kesalahannya gitu. Oleh karena itu, melalui refleksi ini kita mau diajak tentang berakar pada Kristus, berarti kita harus merekonstruksi motivasi kita. Kita hendak berbuat baik. Kristus menyarankan kita atau bahkan Kristus menginginkan kita untuk kita berbuat baik. Demikian juga dengan Rasul Paulus mengingatkan supaya kita berakar pada Kristus. Oleh karena itu mari rekonstruksi motivasi kita. Bukan untuk menyenangkan semua orang, tetapi karena memang kita tahu kita harus melakukan itu sebagai tanggung jawab kita ya sebagai manusia. Kita semua pasti tahu bahwa mana sih yang harus dilakukan terbaik. Atau dengan cara bagaimana sih kita bisa dibilang bahwa kita melakukan yang terbaik untuk siapapun itu. Untuk komunitas kita, untuk gereja, untuk keluarga kita, ataupun juga untuk orang-orang di sekitar kita. Lakukan apa yang memang seharusnya kita lakukan di dalam perbuatan baik. Jangan malah kita tahu bahwa kita harus melakukan itu, tetapi nggak mau capek dan sebagainya. Toh juga nanti saya nggak dihargai, toh nanti saya juga nggak dianggap, toh nanti saya juga nggak dipuji, toh orang lain nanti juga protes ini itu, ya ngapain saya harus berbuat maksimal, ngapain saya harus berbuat baik dengan sungguh-sungguh. Mari kita berakar pada Kristus, bentuk motivasi kita bukan untuk menyenangkan semua orang, tetapi karena kita tahu bahwa apa yang seharusnya memang kita lakukan. Amin. Marilah saat ini kita berdoa menghadap Tuhan, membawa setiap syafaat kita dan syukur kita. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, seringkali kami merasa kecewa ketika perbuatan baik kami tidak direspon baik oleh orang lain. Seringkali kami juga merasa malas kemudian untuk melakukan dengan serius ketika apa yang sudah kami persiapkan dengan sungguh-sungguh hanya dianggap remeh atau bahkan dicacat di sana di sini. Dan itu seringkali membuat kami malas untuk melakukan perbuatan-perbuatan kemudian. Tapi saat ini Tuhan kami bersyukur, kami belajar satu hal. Ketika kami melakukan sesuatu, hendaklah motivasi kami bukan untuk menyenangkan semua orang. Tetapi karena kami tahu bahwa itu yang harus kami lakukan. Perbuatan itu yang terbaik yang harus kami lakukan. Sehingga kami tidak tergantung pada respon orang lain terhadap kami. Tetapi yang kami tahu bahwa kami melakukan perbuatan-perbuatan itu, kami mempersiapkan semuanya dengan baik oleh karena Engkau juga menghendaki kami melakukan demikian. Mampukan kami Tuhan untuk merekonstruksi motivasi kami, mampukan kami untuk kami membenahi motivasi kami, sehingga kami tidak mudah kecewa, sehingga kami tidak mudah putus asa, ataupun kami juga tidak mudah merasa tidak dihargai oleh orang lain atau diremehkan oleh orang lain. Sebagaimana Engkau telah melakukan kebaikan dan kemurahan-Mu atas kami. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa, kami memasrahkan untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan proses pemulihan, juga sedang berjuang dengan proses penyembuhannya. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawim Suparman, Anak Moresa,
Bapak Sudarsono, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiantono, Ibu Syekh Prajanji Ramadyo, Bapak Wilson Siagian, Ibu Lintang Kusuma Wardani, Ibu Nyak Nilawati, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiati, Bapak dan Ibu Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Larbadyo, Bapak Andreas Rasdiono, Ibu Dewi Slamet Sunarno, Bapak Repin, Saudara Yunan Widiatmoko, juga untuk Bapak Ibu Saudara kami yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau yang hadir atas mereka, Engkau yang memberkati setiap proses penyembuhan, proses pemulihan mereka. Karena kami percaya Engkau senantiasa hadir menghadirkan berkat atas saudara-saudara kami ini. Demikian juga kami mohon berkat untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Bapak dan Ibu Sariman, Ibu Tijemangun Sentono, Ibu Morjangkong, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Wagina Paijo, dan juga Bapak Ibu kami yang lainnya. Tuhan, kiranya Tuhan juga hadir atas orang tua kami ini. Tuhan yang kiranya menghadirkan berkat, menghadirkan damai, menghadirkan sukacita di dalam kehidupan mereka, menjalani masa-masa tua mereka. Dan biarlah setiap orang tua kami boleh merasakan kedamaian, boleh merasakan sukacita yang dari Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami, baik di dalam keluarga, pekerjaan, sekolah, mencari pasangan hidup, ataupun juga pergumulan-pergumulan kami yang lain. Biarlah Tuhan yang hadir menolong kami, menguatkan kami, dan meyakinkan kami bahwa kami pasti mampu untuk melewati segala pergumulan kami dengan penyertaan yang dari-Mu. Kami menyerahkan Tuhan setiap doa kami menyerahkan segala pergumulan kami, dan kami menyerahkan segala syukur kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.